Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam santun kami, salam hormat kami, salam takdim kami kepada guru-guru, para spiritualis sebangsa dan setanah air. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang setia mendukung channel kami dari awal hingga saat ini. Semoga kebaikan sahabat-sahabat semua dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, panutan kita semua, pimpinan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya channel ini bisa menyatukan kita, bisa menjadikan wadah kita untuk bersilaturahmi dari berbagai suku, budaya, dan bahasa, sehingga bangsa ini, negeri ini menjadi lebih baik. Baik sahabat-sahabat semua, di konten sebelumnya kami membahas terkait visi dan misi yang dibawa oleh Sang Kinasih Setra Piningit. Seperti yang disampaikan di konten sebelumnya bahwa misi yang dibawa oleh Sang Kinasih Setra Piningit adalah untuk dicintai oleh pimpinannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik sahabat-sahabat semua, adapun visi yang dibawa oleh Sang Kinasih Setra Piningit yaitu perang secara intelektual. Nah, perang Setra Piningit bukan perang secara primitif, bukan perang adu fisik, tetapi perang secara intelektual. Makanya di sini Setra Piningit menunggu manusia-manusia yang memang siap membantu beliau, siap menjadi barisan beliau untuk membangun Nusantara ini menjadi lebih baik, sahabat-sahabat semua. Nah, berbicara Setra Piningit berarti berbicara keadilan, berbicara kesejahteraan, kemakmuran, kemaslahatan, kedamaian. Nah, semua itu bisa kita ciptakan di dalam diri kita sendiri, sahabat-sahabat semua, daripada kita terus menunggu. Nah, sambil kita menunggu kedatangan Sang Kinasih Setra Piningit, ayo mari kita sama-sama untuk memberikan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, kemaslahatan, dimulai dari diri kita sendiri, sehingga orang-orang yang di sekeliling kita juga bisa merasakan kedamaiannya, seperti keluarga, lingkungan sekitar, sahabat, dan lain-lain. Nah, itu mungkin yang diinginkan oleh Sang Kinasih Setra Piningit menurut versi anak batin. Nah, anak batin juga menyampaikan kepada kami, sahabat-sahabat semua, mungkin sahabat-sahabat sekarang bisa melihat bahwa bangsa ini sudah terpecah belah. Kita ini seperti diadu domba, agama diadu domba, sosial politik diadu domba, sehingga terpecah belah. Jadi setiap lini, setiap lapisan masyarakat itu terpecah belah, bersatu tetapi masing-masing. Karena apa? Karena mereka mempunyai kepentingan pribadi. Kalau ditumpangi oleh kepentingan pribadi, maka sulit bangsa ini untuk bersatu, sahabat-sahabat semua. Maka anak batin menyampaikan kepada kami, jika manusia masih bersandar, masih terbelenggu oleh keinginannya, maka sulit untuk menyatukan bangsa ini. Nah, maka di awal video kami menyatakan, ayo kita mulai dari diri kita sendiri untuk memberikan kesejahteraan, keadilan untuk diri kita sendiri sebelum Setra Piningit muncul di hadapan kita, sahabat-sahabat semua. Nah, setelah itu kita bisa belajar untuk menerima kebenaran, untuk membuka hati pemikiran kita untuk menerima kebenaran,
Karena kita sebagai manusia diberikan akal pemikiran, bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh diinjak, mana yang tidak boleh diinjak. Nah, sahabat-sahabat semua, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa bangsa ini sudah terpecah belah. Nah, disinilah nanti Setropiningit akan bisa menyatukan bangsa ini. Namun yang menjadi pertanyaan kami, sahabat-sahabat semua, bagaimana cara menyatukan bangsa ini supaya bersatu kembali, supaya bangsa ini kuat, supaya bangsa ini dikenal oleh dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa ini memang sekarang jauh kemajuannya dibandingkan negara-negara lain. Karena apa? Karena manusia-manusia di dalamnya, karena bangsa ini sudah terpecah belah, mementingkan kepentingan pribadinya. Nah, baik sahabat-sahabat semua, siapapun itu yang akan menjadi sang kinasi Setropiningit, kita doakan untuk segera muncul di hadapan kita semua. Namun tetap saja Setropiningit akan hadir di hadapan kita semua ketika kita mau bersatu. Karena sekarang sudah banyak yang mengaku-ngaku Setropiningit, yang mengaku-ngaku Ratu Adil, Bocah Angon, Imam Mahdi dan lain-lain. Tetapi tetap saja cuma narasi saja. Karena apa? Karena kita belum bisa menerimanya. Karena kita semua sadar kita masih masing-masing gitu. Kita masih masing-masing, kita belum bersatu. Kita belum bisa membuka akses. Kita belum bisa membuka akses Setropiningit untuk keluar, sahabat-sahabat semua. Nah, maka dengan bersatunya para spiritualis dari berbagai lapisan masyarakat, ketika bersatu maka Setropiningit akan hadir di sana. Anak batin menyampaikan kepada kami untuk disampaikan lagi kepada sahabat-sahabat semua. Kenapa banyak sekali yang mengaku-ngaku Setropiningit? Alasannya satu, karena mereka tidak kuat secara intelektualnya, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya itu benar atau salah. Nah, anak batin juga menyampaikan kepada kami, sahabat-sahabat semua, seperti misalkan kita sekolah, tentunya pasti ada yang juara 1, juara 2, juara 3, sampai seterusnya. Nah, begitupun para leluhur. Memang banyak manusia-manusia yang dipilih sebagai penerus perjuangan mereka. Namun tetapi alam menyeleksi siapa yang terkuat, siapa yang terhebat, siapa yang lebih cerdas, maka dia yang akan dipilih menjadi sang utusan di akhir zaman ini. Tentunya di sini ada seleksi. Ada yang juara 1, ada yang juara 2. Nah, kita ini mengharapkan yang juara 1, berarti yang terhebat, yang terkuat, yang tersakti. Seperti itu mungkin. Nah, seperti itu mungkin yang diinginkan oleh sahabat-sahabat semua. Maka jangan heran ketika memang banyak yang mengaku-ngaku dirinya bahwa Setropiningit, mendeklarasikan bahwa dirinya Setropiningit. Jangan kaget, karena memang mungkin tidak kuat secara intelektual. Namun tetap satu, di channel ini kami mengajak, ayo kita bersatu, ayo kita satukan kekuatan untuk menyambut, untuk membuka gerbang Setropiningit untuk keluar dari persembunyiannya. Kapan Setropiningit akan keluar? Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kita secara manusia yang diberikan akal, tentunya tidak semata-mata tiba-tiba Setropiningit tiba-tiba datang di hadapan kita semua, tidak. Ataupun kita menunggu sampai kapan gitu kan. Nah, kita kan diberikan akal pemikiran. Bagaimana supaya Setropiningit keluar? Nah, gitu. Bagaimana supaya Setropiningit itu keluar? Jadi berpikirnya seperti itu. Bagaimana, di mana, siapa. Jadi jangan berpikir
nanti juga atas kehendak Allah Satrio Piningit akan keluar. Iya betul seperti itu. Tapi kan kita sebagai manusia diberikan akal pikiran. Jadi kita berpikir nih bagaimana caranya supaya Satrio Piningit keluar. Tentunya di sini harus menyiapkan strategi, khususnya para ahli spiritual. Jadi jangan masing-masing di kota ini ada Satrio Piningit, di kota ini ada Satrio Piningit, di kota ini ada Satrio Piningit. Jadi banyak Satrio Piningit itu. Jadi lucu gitu. Jadi itu nggak aneh. Karena banyak yang kami sebutkan sebelumnya, bahwa memang banyak yang diperjalankan. Namun tetap hanya satu yang dipilih, hanya juara satu yang dipilih. Satrio Piningit nggak ada dua, nggak ada tiga, hanya satu. Nah, ayo kita sama-sama bertukar pikiran, menyambung bersilaturahmi, membuka hati dan pemikiran untuk bangsa ini, sahabat-sahabat semua. Jadi lepaskan dulu kepentingan pribadi. Meskipun sahabat-sahabat memang dipilih, tapi tetap saja meskipun sahabat-sahabat dipilih tidak bisa berjalan sendiri. Tentu harus ada tim, harus ada relasi, harus ada yang mendukung gitu. Sama-sama, ayo siapapun itu yang akan menjadi sang utusan, kita siap ada di dalam barisannya untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik, sahabat-sahabat semua. Nah, kuncinya satu, kita hilangkan dulu kepentingan pribadi, kita hilangkan dulu, redam dulu ego kita masing-masing. Nah, setelah itu insya Allah nanti kita akan sejajar secara keilmuan, secara pemahaman, satu visi, satu misi untuk menyambut kedatangan Satrio Piningit. Oke sahabat-sahabat semua, itu saja mungkin pembahasan di kali ini. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.